Halo adik-adik manis, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap penuh semangat ya. Di video kali ini, kita akan belajar penambahan dan pengurangan dengan 3 cara yang seru dan mudah loh. Cara yang pertama, kita akan belajar menggunakan garis bilangan. Nah, di garis bilangan, kita akan melompat ke depan untuk menambah dan melangkah ke belakang untuk mengurangi. Selalu diingat ya, penjumlahan itu menggunakan tanda plus dan pengurangan menggunakan tanda minus. Agar lebih paham, yuk kita belajar sama-sama. Di taman ada 5 ekor kelinci berwarna abu-abu. Lalu, tidak lama kemudian datang lagi 5 ekor kelinci berwarna coklat. Sekarang, berapa ya total kelinci yang ada di taman? Ya, awalnya ada 5 kelinci berwarna abu-abu. Ditambah 5 kelinci berwarna coklat. Sekarang, kita cari jawabannya pakai garis bilangan yuk. Nah, karena ini penambahan, maka kita akan melompat ke depan untuk mengetahui jawabannya. Mula-mula, kelinci berada di angka 5. Lalu ditambah 5. Itu berarti kelincinya melompat ke depan 5 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat di angka berapa kelincinya berhenti. Ya, benar sekali. Di angka 10. Jadi, total kelinci yang ada di taman ada 10 ekor. Di sebuah halaman, ada 10 ekor ayam yang sedang makan. Lalu, tidak lama kemudian, 3 ekor pergi karena sudah kenyang. Sekarang, berapa lagi ya total ayam yang ada di halaman? Ya, awalnya ada 10 ekor ayam. Lalu, dikurang 3 ekor ayam. Sekarang, kita cari jawabannya pakai garis bilangan yuk. Nah, karena ini pengurangan, maka kita akan berjalan ke belakang untuk mengetahui jawabannya. Mula-mula, ayam berada di angka 10. Lalu dikurang 3. Itu berarti ayam berjalan ke belakang 3 langkah. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat di angka berapa ayamnya berhenti. Ya, benar sekali, di angka 7. Jadi, total ayam yang masih ada di halaman ada 7 ekor lagi. Wah, kalian luar biasa. Tadi kita sudah berpetualang menghitung menggunakan garis bilangan. Gimana? Sudah ngerti kan bagaimana caranya penambahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke petualangan baru, yaitu menghitung dengan cara bersusun. Namun, sebelum lanjut, kita ketahui dulu ya yang namanya nilai tempat bilangan. Satuan letaknya di kanan dan puluhan letaknya di kiri. Diingat-ingat ya. Di taman ada 10 ekor kanguru. Lalu datang lagi 5 ekor dari semak-semak. Sekarang, berapa kanguru yang ada di taman? Nah, awalnya
ada 10 kanguru, lalu ditambah 5. Kita lakukan cara menghitung dengan bersusun ke bawah ya. Tulis angka 10 dan 5 yang disusun ke bawah seperti ini. Ingat ya, bilangan puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan sejajar dengan satuan. Nah, pertama, jumlahkan bilangan satuannya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Setelah itu, kita jumlahkan bilangan puluhan. Nah, di sini hanya ada angka 1. Tidak ada angka lagi yang ditambahkan dengan 1. Karena tidak ada, maka 1 kita turunkan ke bawah. Jadi, total kanguru yang ada di taman ada 15 ekor. Pada siang hari, di sungai ada 18 ekor ikan. Lalu, sebanyak 6 ekor ikan berenang ke bagian sungai yang lain. Berapa ikan yang masih ada di sungai? Nah, awalnya ada 18 ekor ikan. Lalu, dikurang 6 ekor. Kita lakukan cara berhitung dengan bersusun ke bawah ya. Tulis angka 18 dan 6 yang disusun ke bawah seperti ini. Ingat ya, bilangan puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan sejajar dengan satuan. Nah, pertama, jumlahkan bilangan satuannya. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Setelah itu, kita jumlahkan bilangan puluhan. Nah, di sini tinggal angka 1. Tidak ada angka lain lagi yang bisa ditambahkan dengan 1. Karena tidak ada, maka 1 kita turunkan ke bawah. Jadi, total sisa ikan yang masih ada di sungai tinggal 12 ekor. Nah, gimana adik-adik manis? Sekarang sudah paham kan bagaimana caranya penambahan dan pengurangan secara bersusun? Jikalau sudah paham, sekarang kita masuk ke bagian 3 atau cara yang terakhir, yaitu penjumlahan dan pengurangan pasangan bilangan. Gimana? Pernah mencoba tidak bagaimana cara yang ketiga ini? Kalau belum, yuk perhatikan bagaimana caranya. Sebelum kita mulai, adik-adik harus mengetahui bagaimana sih yang dimaksud dengan pasangan bilangan ini. Nah, misalnya angka 10. Maka, kita pisahkan berapa puluhan dan berapa satuan dari angka 10 ini. Menurut adik-adik, kira-kira berapa bentuk puluhan dan satuannya? Ya, betul sekali. Pasangan bilangan puluhannya bisa angka 5 dan satuannya angka 5 juga. Kenapa bisa angka 5 dan 5? Karena adik-adik kalau kita jumlahkan 5 ditambah 5 maka hasilnya 10. Angka 10 juga puluhannya bisa angka 7 dan satuannya 3. Bisa lagi puluhannya angka 4 dan satuannya 6. Lalu bisa juga puluhannya 2 dan satuannya 8. Nah, intinya di sini adik-adik, kita cari 2 atau lebih bilangan yang dapat memecahkan atau memisahkan angka 10 ini. Lalu pertanyaannya sekarang, gimana ya menggunakan pasangan bilangan ini dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan? Agar lebih paham, yuk kita belajar sama-sama. Di sebuah hutan, ada 2 jenis hewan, yaitu 12 ekor landak dan 6 ekor gajah. Sekarang,
berapa ya total hewan yang ada di hutan? Ya, 12 ekor landak ditambah 6 ekor gajah. Sekarang kita hitung semua hewannya menggunakan cara pasangan bilangan ya. Pertama-tama, bilangan 12 kita harus pisahkan di mana angka puluhan dan satuannya. Dari 12, puluhannya yaitu 10 dan satuannya adalah 2. Kemudian, kita akan jumlahkan dulu bilangan satuan ini. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Selanjutnya, angka 10 ditambahkan dengan 8 yang di atas. Maka hasilnya sama dengan 18. Jadi, kita bisa simpulkan total hewan yang ada di hutan ada 18 ekor. Di taman, Rina meletakkan 18 apel di atas tikar. Lalu, 12 apelnya tiba-tiba jatuh mengelinding di tanah. Sekarang, berapa lagi apel yang dimiliki Rina di atas tikar? Pertama-tama, kita harus membuat pasangan bilangan dari angka 18 dan 12. Pasangan bilangan 18, puluhannya adalah 10 dan satuannya adalah 8. Lalu, angka 12, puluhannya adalah 10, lalu satuannya adalah 2. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan mengurangkan. Puluhan dikurang dengan puluhan. Jadi, 10 kurang 10, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita akan mengurangkan satuan. Satuan dengan satuan yaitu 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari pengurangan 18 kurang 12, selanjutnya kita akan menjumlahkan 0 ditambah 6. Maka hasilnya sama dengan 6. Jadi, sisa apel Rina yang ada di atas tikar tinggal 6 buah lagi. Nah, gimana adik-adik manis? Sekarang sudah tahu kan bagaimana caranya penambahan dan pengurangan? Kita tadi sudah belajar menggunakan berbagai cara loh. Mulai dari menggunakan garis bilangan, cara bersusun, dan yang terakhir, pasangan bilangan. Gimana? Seru dan mudah bukan? Nah, kalau adik-adik manis sudah tahu gimana cara penambahan dan pengurangan, sekarang coba jawab soal berikut ini yuk. Soal pertama, di sebuah padang rumput pada pagi hari, ada 6 ekor rusa yang sedang makan rumput. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari hutan. Ternyata, datang lagi 5 ekor rusa yang sedang berlari kecil ke arah kelompok tersebut. Sekarang, berapa jumlah seluruh rusa yang berada di padang rumput tersebut? Silahkan cari jawabannya menggunakan garis bilangan. Soal kedua. Di tepi sungai ada 15 ekor kerbau yang sedang beristirahat dan minum air. Lalu, beberapa saat kemudian, 7 ekor kerbau pergi dari tepi sungai. Sekarang, berapa lagi sisa kerbau yang tinggal di tepi sungai? Silakan cari jawabannya menggunakan pengurangan bersusun ke bawah. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa terus berlatih penjumlahan dan pengurangan supaya kamu makin pintar ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih.